Halo teman-teman, Hao. Ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Teman-teman, hari ini saya mau cerita singkat tentang sejarah kedatangan orang Tionghoa di Sukabumi. Tapi maaf ya, sapaan untuk teman-teman di awal dan akhir video gak nunjukin muka saya. Bukannya gak menghormati para subscribers, tapi keasikan bikin video jadi lupa bikin intro. Gak apa-apa lah ya teman-teman, yang penting ceritanya. Langsung aja yuk kita ikutin terus. Menurut berbagai sumber yang saya baca, orang-orang Tionghoa datang ke Sukabumi dalam berbagai gelombang. Gelombang pertama datang sejak masuknya kebudayaan perunggu dari Dongson atau dari utara pada tahun 1000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Ini diperkuat dengan adanya bukti temuan budaya logam termasuk uang logam dari Tiongkok, guci dan fragmen di berbagai tempat di Sukabumi, antara lain di Cibadak, Kampung Bojong, Geger Bitung, Pasir Salam, dan masih banyak lagi. Dalam buku Sejarah Tanah Jawa terbitan Balai Pustaka tahun 1921 disebutkan pada tahun 1500 pendatang dari Tiongkok sudah masuk ke pedalaman Sukabumi, antara lain melalui Pelabuhan Ratu. Mereka kemudian masuk ke pegunungan Dayeuh Luhur dan ke Pamotan. Kedatangan etnis Tionghoa di Sukabumi juga tercatat dalam Pantun Bogor yang mengisahkan tentang Aku Uyut Baju Rambeng Gunung Kendeng. Ini diceritakan bahwa di Muara Ratu atau sekarang bernama Pelabuhan Ratu sudah bermukim beberapa etnis Tionghoa yang hidup berbaur bersama masyarakat Sunda. Mereka turut membantu penguasa dan warga dalam mengusir bajak laut yang banyak terdapat pada saat itu. Dalam catatan sejarah disebutkan pula terdapat dua tokoh Tionghoa yakni Tan Sam Chai dan Tan Eng Huat. Ini mertua dari Sunan Gunung Jati, turut membantu dakwah Islam di wilayah Pajajaran Tengah yang sekarang adalah Sukabumi, Bogor, dan Cianjur. Bahkan di Pelabuhan Ratu terdapat makam Raden Kudratullah dan Di Kudratullah yang dipercaya sebagai penyebar agama Islam keturunan Sunan Gunung Jati dari istrinya yaitu Putri Ongtin. Pada abad ke-19, orang-orang Tionghoa menjadi semakin banyak lagi yang datang ke Sukabumi. Mereka datang dan bertahan hidup dengan menjalankan berbagai macam mata pencaharian. Salah satunya adalah menanam hingga membuat perkebunan teh. Seperti yang kita ketahui, tanaman teh ini berasal dari Tiongkok. Dalam bahasa Mandarin disebut sebagai cha. Karakternya yang sudah diperbarui merupakan simbol tentang cara teh membawa manusia kepada keseimbangan alam. Cha dalam bahasa Hokkien disebut sebagai teh. Kata inilah yang kemudian hari diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penyebaran teh keluar dari negeri asalnya dalam jumlah yang besar ya, dimulai pada tahun 1600-an. Ketika itu para pedagang Belanda membawa teh ke Eropa dalam jumlah yang banyak. Pada saat itu Tiongkok memang masih memonopoli perdagangan daun-daun teh ini. Perjalanan teh itu akhirnya sampai pula ke Indonesia. Salah satu kota yang akhirnya memiliki perkebunan teh adalah Sukabumi. Menurut sumber dari Museum Tionghoa yang ada di Sukabumi, orang Tionghoa yang memulai pertama kali perkebunan teh China ya di Sinagar Cibadak adalah seorang margatan yaitu Tan Sui Tiong, dan dengan dibantu oleh Sem Jiak dan Sem Gyokseng ia menandatangani kontrak pada tanggal 29 Juli 1843. Dan karena tanaman teh sedang sangat booming di mana-mana di seluruh dunia, situasi ini tentu saja dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang memiliki naluri bisnis yang tinggi. Salah satunya adalah Wikiat Hosya. Beliau ini adalah putra dari Wijisan yang seorang tuan tanah dari Karawaci yang sangat tersohor pada masanya. Wi kemudian menyewa lahan di daerah Benda Cicurug untuk ditanami teh secara massal. Pada awal tahun 1880-an sudah banyak orang Tionghoa yang memiliki perkebunan dan juga penggilingan teh. Perkebunan ini bukan hanya kebun teh, tapi perkebunan yang lainnya juga. Bahkan perkebunan milik orang Eropa di Sukabumi kala itu akhirnya banyak yang dibeli pula oleh orang-orang Tionghoa.
Selain perkebunan, orang-orang Tionghoa di Sukabumi juga banyak yang menjalankan usaha perdagangan sebagai sumber mata pencaharian. Sebut saja nama Tan Tek Hai yang memiliki firma dagang terbesar di Jawa dan Sumatera. Yang lainnya ada Bun Hok Chong, pemilik pabrik tenun terbesar yaitu Cibunear. Di Cisaat, Sukabumi, beliau juga merupakan anggota Dewan Kabupaten bersama dengan Tung Xiang Hiat, seorang administratur underneming Tenjo Jaya. Aduh, susah banget deh kalau udah ejaan pakai bahasa lama ini. Di Dewan Kota, pasca mulai diimplementasikannya Gemente atau pembagian administratif ya setingkat kota madya gitu ya. Dari 10 anggota yang ada, 1 diantaranya adalah orang Tionghoa, namanya adalah Wijin Chiang. Biarpun kota kecil, ternyata Sukabumi juga memiliki bisnis percetakan berskala nasional. Pemiliknya adalah Lau Cheng Bi. Mereka menerbitkan koran Tionghoa berbahasa Melayu pertama di Indonesia. Namanya Lipo. Koran ini terbit tahun 1901. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1903, terbit koran mingguan bernama Hopo yang dikelola oleh Tan Chan Hi. Sampai tahun 1900-an, warga Tionghoa yang berada di Sukabumi menjadi semakin banyak. Dan raja-raja bisnis dari etnis Tionghoa pun otomatis juga semakin banyak. Antara lain keluarga Lau Sim Zeka, terus raja bisnis retail Tan Gim Hok, pengusaha roti Wei Chiang Li yang merek rotinya masih dikenal sampai sekarang. Lalu ada pula Wei Chiang Kui yang selain memiliki usaha roti juga merupakan pemilik dari usaha pemerahan susu. Di bidang properti juga banyak dirajai oleh pengusaha Tionghoa Sukabumi. Saya nggak sebutkan satu persatu karena ini ternyata cukup banyak juga. Yang jelas cikal bakal gedung balai kota dan Capitol Plaza yang ada di kota tersebut tidak lepas dari peran para etnis Tionghoa di sana. Di masa penjajahan Belanda, banyak orang Tionghoa Sukabumi yang turut berperang melawan Belanda. Salah satunya adalah Leong Kise. Masih menurut catatan sejarah, pada masa pendudukan Jepang, banyak tokoh Tionghoa yang bersembunyi di Sukabumi supaya mereka tidak ditangkap. Mereka bersembunyi antara lain misalnya di Cibadak, Slabintana, dan masih banyak lagi. Salah satu tokoh terkenal yang bersembunyi di sana adalah Yap Tiam Hin, tokoh pejuang hak asasi manusia yang sangat terkenal itu. Pada masa-masa ini banyak pula orang Tionghoa Sukabumi yang bergabung dalam gerakan bawah tanah untuk melawan Jepang. Salah satunya adalah Chua Tek Swat. Lalu ada pula seorang Tionghoa Toto di kota Sukabumi yang menerjemahkan sebuah buku atau buklet tentang perang gerilya yang ditulis oleh Mao Zedong. Buku itu kemudian dijadikan pegangan oleh pasukan Republik yang ada di Sukabumi. Dan ternyata Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ke-7 pun lahir di Sukabumi. Beliau adalah seorang etnis Tionghoa yaitu Dr. Muhammad Ali. Nama Tionghoanya adalah Li Kiat Teng. Wah, banyak banget ya. Saya juga baru tahu setelah mempelajari sejarahnya. Nah, ini balai kotanya. Yang cikal bakal gedungnya ini diprakarsai oleh Li Ek Tong, seorang raja bisnis properti dari Sukabumi. Kalau pecinan Sukabumi di Tengarai sudah ada sejak tahun 1882 dan sekitar tahun 1910 sampai 1912 sebuah kelenteng dibangun di kawasan yang bernama Odeon ini. Namanya Mei Xuan Kung atau dalam bahasa Hokkien disebut sebagai Bi Hian Kyong. Pada tahun 1959, nama Mei Xuan Kung diubah menjadi Wihara Widi Sakti sampai hari ini. Oh iya, sebelum lupa saya mau berterima kasih sama salah satu subscribers yang sudah mengoreksi istilah dalam bahasa Hokkiannya. Karena di video-video saya sebelumnya, saya selalu menyebut Mei Xuan Kung dengan istilah Bi Hian Kong. Ternyata istilah Hokkian yang benar adalah Bi Hian Kyong ya. Terima kasih ya koreksinya. Nah, selesai deh ceritanya. Gimana? Masih ada lagi nggak yang belum
ditambahkan informasinya di video ini. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya serta share sebanyak-banyaknya kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie da家, 再见.